Hai Squad, wow, UN tinggal beberapa hari lagi. Pastinya di antara kamu ada yang merasa takut, ada yang merasa khawatir, dan ada yang merasa pusing karena merasa nggak cukup belajar dan mau memanfaatkan sisa waktu ini untuk belajar sebanyak-banyaknya. Tapi tahu nggak sih kamu bahwa belajar sebanyak-banyaknya, apalagi di H- beberapa hari sebelum ujian, itu tidak efektif. Mau tahu nggak cara belajar efektif untuk menghadapi UNBK di hari Senin nanti? Kak Fikri akan kasih tahu beberapa tekniknya. Teknik yang pertama adalah teknik Pomodoro. Teknik ini mengajarkan kita bahwa dalam belajar tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Artinya, buat kamu yang masih sering belajar dari pagi, siang, sore, malam, bahkan tanpa henti, itu adalah cara belajar yang salah. Cara belajar yang benar adalah dengan memberikan kurun waktu atau jeda antar setiap topik atau materi yang sedang kita pelajari. Jadi untuk waktu yang singkat ini sebelum menghadapi UN, lebih baik nih kamu belajar cukup dengan hanya membaca rangkuman, lalu kemudian mengerjakan latihan-latihan soal. Selama 30 menit pasti bisa. Nah setelah itu barulah kalian ambil jeda istirahat terlebih dahulu, untuk kemudian apabila kalian ingin mempelajari materi lain, topik lain, atau juga mata lain, kalian juga praktekkan hal yang sama. Baca rangkuman, lalu mengerjakan latihan soal selama 30 menit pasti bisa. Yang kedua adalah teknik belajar Feynman. Teknik belajar ini cocok buat kamu yang senang belajar berkelompok bersama dengan teman-teman kamu. Jadi ketika kamu sudah berkumpul sama teman-teman kamu, coba praktekkan 4 tahap ini. Yang pertama, kamu itu coba pilih suatu materi atau topik yang akan kamu pelajari. Yang kedua, kamu catat poin-poinnya dan coba jelaskan kembali apa yang telah kamu catat itu ke teman-teman kamu. Nah, ketiga, teman kamu coba nilai manakah di antara poin-poin dalam topik itu yang belum kamu sampaikan. Dan yang keempat, ulangi lagi apabila kamu masih belum lengkap menjelaskan topik-topik tersebut. Nah, yang namanya teknik ini pada dasarnya adalah teknik yang digunakan oleh guru. Jadi guru itu menjadi semakin pintar karena dia mengajarkan pada orang lain. Nah, apapun yang kamu pelajari, ketika kamu kemudian coba jelaskan dan coba buat teman kamu untuk paham, sebenarnya tidak hanya membantu teman kamu untuk paham, tapi juga membantu diri kamu sendiri untuk semakin mengingat konsep dan materi pada topik tersebut. Teknik belajar yang ketiga adalah belajar sambil mendengarkan musik. Iya benar, kamu pasti semua suka dong dengerin musik. Nah, berdasarkan penelitian nih, ternyata musik itu membantu dalam proses belajar. Kok bisa? Bisa, karena sinyal yang dihasilkan oleh gelombang suara yang berasal dari sebuah musik itu dapat merangsang kedua sisi otak, baik otak kanan maupun otak kiri. Nah, pastinya juga sinyal itu nanti akan mengaktifkan area-area otak yang berhubungan dengan memori, kognitif, dan juga emosional. Nah, maka dari itu, dalam memilih musik pun juga jangan sembarangan. Kita nggak cuma milih playlist yang hanya nanti akan mengaktifkan emosional dalam otak kita. Jadi contoh ada playlist lagu-lagu galau, itu pastinya apa? Malah cuma bikin kita teringat sama kenangan mantan, ya kan? Nah, mendingan nih kamu pilih musik yang memang cocok untuk belajar. Gampang kok, kamu bisa cari di Google, ketik aja Music for Studying atau di channel-channel musik yang biasa kamu dengarkan. Nah, dari situ kamu bisa akan mendengarkan musik-musik yang nantinya akan merangsang memori dan kognitif, dan itu akan membantu kamu dalam memahami, mempelajari, dan juga menghafal pelajaran dengan lebih baik lagi. Nah, demikian tadi nih beberapa teknik belajar efektif yang dapat kamu gunakan untuk menghadapi UNBK yang tinggal beberapa puluh jam lagi. Pastinya dengan ruang belajar, kamu juga bisa loh langsung menggunakan dan mengaplikasikan teknik belajar tadi. Misalnya, pilihlah topik atau mata pelajaran yang paling ingin kamu pelajari, lalu tonton video-video belajarnya. Setelah ditonton, bersama dengan teman belajar kamu, coba deh kamu jelaskan ulang apa saja yang telah dijelaskan oleh master teacher dalam video tersebut. Dan pastinya tanya teman kamu apakah penjelasan kamu semua sudah mencakup
dan sama dengan penjelasan dari master teacher-nya. Selanjutnya jangan lupa ya, setelah belajar 30 menit kamu juga kasih jeda waktu istirahat sebelum melanjutkan ke materi atau topik di mata pelajaran lainnya. Dan setelah itu semua dilakukan, tinggal baca rangkumannya, lalu kerjakan latihan-latihan soalnya. Dan juga bisa sambil mendengarkan musik yang dapat membantu kamu untuk belajar dengan lebih baik. Dan pastinya belajar bersama Ruang Guru UNBK 2019 pasti bisa.